Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Dudara Ramritama, nomor induk mahasiswa 20.205.10.392. Saya dari kelas H dari Prodi Hubungan Internasional 2020. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya yang berjudul Partai Komunis Indonesia. Lanjut saja ke pembahasan pertama, yang dimana pada pembahasan pertama terdapat konteks sosial politik kemunculannya. Partai Komunisme pertama kali dipraktikkan di Rusia oleh Lenin pada 7 November 1917. Komunisme masuk ke Indonesia dipraktikkan oleh Sneflet pada 23 Mei 1914. Partai Komunis Indonesia muncul karena pada saat itu perekonomian dan hubungan gerakan politik Indonesia sedang karena terpuruk. Kantor pusat Partai Komunis Indonesia pada saat itu berada di Jakarta dan dia merupakan organisasi buruh. Yang kedua, aspek kepemimpinan, yang dimana teman-teman dapat melihat terdapat dua para tokoh, yang dimana para tokoh tersebut bernama Alimin dan Malaka. Mereka merupakan tokoh perjuangan sekaligus tokoh komunis pertama. Alimin bin Prawirodirjo dianugerahi sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 163 tahun 1964 tertanggal pada 26 Juni 1964. Sejak remaja, Alimin sudah aktif dalam pergerakan nasional. Kemudian, tokoh selanjutnya bernama Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka bergabung bersama PKI pada akhir 1921 dan dia diangkat menjadi ketua PKI setelah kepemimpinan Alimin. Malaka tetap membangun hubungan baik dengan Sarekat Islam. Dia beranggapan komunis dan Islam memiliki tujuan yang sama dan bisa dipakai dalam revolusi Indonesia pada saat itu. Di pembahasan selanjutnya terdapat aspek sistem nilai, yang di mana komunisme sangat pandai memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Partai Komunis Indonesia melakukan berbagai tindakan eksploitasi untuk kepentingan politiknya, terutama dalam rangka menggalang kekuatan. Kaum komunisme mendekati rakyatnya dengan cara persuasif, mempengaruhi rakyat lewat media massa, menyebarkan pamflet-pamflet hingga mengadakan tindakan intimidasi dan integrasi di kalangan rakyat dengan sembunyi-sembunyi. Kewaspadaan terhadap komunisme harus ditanamkan kepada anak didik penerus bangsa. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan sedapat mungkin menghindari tindakan tercela. Pada pembahasan selanjutnya terdapat aspek kegiatan rutin yang di mana Partai Komunis Indonesia membentuk beliau khusus yang bertugas menyusun skema, mempersiapkan strategi perebutan kekuasaan. Yang kedua, mengajukan tuntunan pembentukan angkatan kelima yang beranggota para petani dan kaum buruh yang dipersenjatai. Yang ketiga, melakukan pemberontakan yang biasa disebut dengan gerakan 30 September 1965. Di mana teman-teman dapat melihat gambar yang terdapat pada slide saya. Terus di pembahasan selanjutnya terdapat aspek pengikut setia, yang di mana Partai Komunis Indonesia memiliki pengikut setia yang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, kerap mengenangkan atribut PKI atau yang berbau paham komunisme. Yang kedua, ideologi pertama yang digunakan yaitu Marxisme dan Leninisme. Pengikut setia PKI seringkali meminta rehabilitas namanya kepada pemerintah agar namanya tersebut dapat dibersihkan secara murni. Secara murni. Terus yang terakhir selalu menebarkan berita hoaks atau bohong. Kemudian di pembahasan selanjutnya terdapat aspek ekspresi simbol kebudayaan, di mana teman-teman dapat melihat di slide saya terdapat dua gambar, yang di mana di gambar pertama terdapat simbol kebudayaan Jula-Juli. Terus yang di gambar kedua terdapat simbol kebudayaan Jaran Kepang, yang di mana dua gambar tersebut merupakan ekspresi simbol kebudayaan dari Partai Komunis Indonesia. Kemudian
Di pembahasan terakhir terdapat aspek perubahan sosial yang di mana Partai Komunis Indonesia termasuk perubahan yang cepat atau perubahan yang revolusi, ya. Perubahan dari dalam masyarakat, perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan kata dan kesalahan kata. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.